Oke, sekarang kita akan membahas mengenai berbagai bentuk pecahan. Nah, pecahan tadi yang sudah kita bahas itu adalah pecahan biasa. Nah, ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, contoh pecahan murni itu seperti ini: 2/6, 3/5, 6/9, 11/12. Yang artinya pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Nah, jadi kayak seperti 2/6 ini ya, kan 2 lebih kecil daripada 6. Itu namanya pecahan murni. Sedangkan pecahan yang tidak murni itu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh ini ada 5/3, 7/4. Nah, 5 kan lebih besar daripada 3. Oleh karena itu, pecahan tersebut disebut sebagai pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nih, sekarang kita akan membahas mengenai pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Nah, bilangan bulat ini seperti angka 1 ini ya. Angka 1, terus pecahannya itu 1/2 seperti gambar ini. Jika angka pembilang suatu pecahan itu lebih besar daripada penyebutnya, pembilang itu yang atas ya, yang atas lebih besar daripada yang bawah, atau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi seperti pecahan tidak murni tadi ya, kan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, itu dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, maka tinggal membagi antara pembilang dan penyebut. Sebagai satu contoh, ada pecahan 7/3. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jadi untuk kita mau mendapatkan pecahan campuran ini bisa kita gunakan dengan menggunakan cara bersusun. Nah, seperti ini ya. Jadi 7 dibagi menjadi 3. Hasil baginya kan 2. Nah, tinggal kita kali 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi sisa 1. Jadi 7 kurang 6 adalah 1, sedangkan di atas ada angka 2. Jadi pecahan 7/3 itu dapat ditulis 2 ya, seperti pecahan yang atas tadi, 1/3 sisanya. Nah, dimana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa bagi. Jadi 7/3 sama artinya dengan 7 dibagi 3 yaitu 2, sisa 1. Jadi 7/3 sama dengan 2, 1/3. Kemudian coba pecahan desimal. Nah, desimal ini adalah pecahan bisa persepuluhan seperti contoh ini 0,1. Nah, karena komanya cuma ada 1, berarti istilahnya adalah nolnya adalah 1. Jadi 10/10. Jika perseratusan, di belakang koma itu ada 2 angka. Karena 100 kan nolnya ada 2. Kalau misalkan perseribuan, kenapa dia disebut perseribuan? Karena di belakang koma ada 3 angka, sama seperti 1000, nolnya ada 3 dan seterusnya. Nah, ini tuh ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, ini seperti contoh 0,3. Ini bentuk pecahan desimal dengan angka 1 angka di belakang koma yaitu angka 3. Nah, kalau kita bentuk menjadi sebuah pecahan, maka jadinya 3/10. Kenapa kok per 10? Karena cuma ada 1 angka di belakang koma. Ya, 1 angka di belakang koma ini menunjukkan kalau misalkan angka 10 kan nolnya cuma 1. Nah, oleh karena itu, jika 1 angka di belakang koma, maka 3/10. Misalkan 2 angka di belakang koma, 0,03. Berarti 3/100 karena ada 2 angka di belakang koma. Karena kan 100 ada 2 angka 0. Nah, angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Jadi bilangan 0,3 itu dibaca 3/10. Nah, sebagai contoh yang kedua, misalkan 0,25. Bentuk pecahan desimal dengan angka 2 di belakang koma. Jadi ada angka 2 dan angka 5. Jadi 2 angka di belakang koma. Angka 2 ini berada pada tempat persepuluhan karena 1 angka di belakang koma, sedangkan angka 5 di tempat perseratusan. Maksudnya adalah angka kedua di belakang koma.
Ya, seperti teacher jelaskan di awal tadi, persepuluhan itu 10 ya. 10 kan nolnya cuma 1, berarti satu angka di belakang koma. Kalau per seratusan kan angka 100 nolnya ada 2, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalau per seribuan berarti ada angka 1000. Kalau angka 1000 itu kan 3 nol, terdiri dari satu angka dan 3 nol. Nah, berarti ada 3 angka di belakang koma, seperti itu. Nah, kalau bilangan 0,25 ini dibaca 25 per 100. Jadi 25-nya kita tulis, kemudian per 100, 100-nya itu dari 2 angka di belakang koma. Jadi karena 100 itu nolnya ada 2 kayak gitu. Kemudian persen. Persen itu bentuk lain dari pecahan penyebut 100. Jadi persen per 100 ya. Persen ditulis dengan lambang persen, jadi 0 per 0 seperti ini. Contohnya misalkan 8%, artinya 8 per 100. Jadi persen itu artinya per 100. Kalau 25% berarti 25 per 100.